Yang terhormat Bapak Ibu seluruh jemaah sekalian maghrib Masjid Ar-Ridha pada malam ini 15 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita akan membaca Al-Quran, melanjutkan kajian yang terdahulu, juz 30, surah Al-Mutaffifin, nomor ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrar lafi na'im. Kalla inna kitabal abrar lafi 'illin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل صيب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Kalla artinya akan, pasti, kata, tidak diragukan lagi. Inna kitabal abrari ay kitab a'malil mu'minin as-sadiqin fi imanihim. Catatan-catatan perbuatan orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya. Al-mu'minin as-sadiqin, betul-betul beriman. Fi imanihim, di dalam keberimanannya itu, lafi 'illin, semuanya itu tersimpan dengan rapi di dalam illiyin. Jadi tidak ada yang tercecer-cecer, tidak ada yang tertinta, semuanya komplit, sempurna. Kila, ada yang berpendapat illiyin itu huwa kitabun jami'un li'amalil khair minal malaika wa mu'minai sakalain, adalah sebuah catatan yang tempat untuk mengumpulkan perilaku-perilaku baik dari malaikat dan dari dua hamba Allah, jin dan manusia yang beriman. Semua tingkahmu yang baik itu disimpan dalam illiyin. Wakilah, ada juga yang berpendapat wa makanun fis sama'i sabi'ah tahtal 'arsh,
Ilyin itu adalah tempat yang tinggi di langit sana, langit lapis ketujuh, pasti bawah Arash. Keterangan-keterangan ini menunjukkan betapa mulianya orang yang berbuat baik, sehingga catatannya pun disimpan dengan baik. Begitu. Kita lah, kira-kira barang berharga yang ada sama kita itu apa? Kertas-kertas berharga apa? Antara lain apa? Ijazah. Benar nggak? Wah, ijazah zaman sekarang sangat perlu itu. Orang nggak mau bertitel, mana bukti? Jangan sembarangan. Ya, ijazah apa lagi? Sertifikat. Apa lagi? BPKB. Benar tak? Dan lain-lain sebagainya. Itu kan cara kita menyimpannya sudah lain. Ada yang buat box itu, taruh di atas lemari. Kan tidak. Ada lagi yang lebih dahsyat, disimpankan ke pen. Ada kan? Nah, kenapa sampai begitu? Ya karena memang yang disimpan itu luar biasa. Nah ternyata Allah juga memperlakukan kita seperti itu loh. Jadi Allah juga tidak mau sembarangan letak catatan itu, diambil, dikumpul. Wah ya, betapa mulianya orang yang berbuat baik sehingga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma adraka ma illiyun. Artinya u'allimuka, apakah yang dimaksud dengan illiyun itu? Maukah kau mengajarkan, kasih tahu yang dimaksud dengan illiyun itu? Ma kitabul illiyyin. Apa sebenarnya illiyun itu? Huwa kitabun maktub. Dia hanya sebuah kitab yang tersegel. Tadi tempatnya diceritakan. Ini posisinya. Tersegel. Mereka ditutup tersegel. HP yang kita beli, kalau bisa tersegel, masih mahal itu. Kalau second. Itu listrik. Kalau bisa tersegel, berarti belum ada ya membongkar. Setiap yang tersegel itu menunjukkan dia masih original. Dan itulah cerita Quran. Kita marhum, sebuah kumpulan catatan yang terjamin kebenarannya, sehingga dia makhlum, disegel, distempel. Itu di pelataran Mekah Madinah, banyak orang jual Quran. Mushaf, ya kan? Mereka bilang Quran mushaf. Ada yang 25 real, ada yang 20 real. Sehingga jemaah yang nggak ngerti menuduh kita marhab. Oh, Ustaz marhab tuh. Cuma 20 real nggak? Dibilang nggak 5 real. Kenapa dia nuduh kita marhab? Bukan dia nuduh sebenarnya, tapi karena dia nggak ngerti. Yang 20 itu nggak ada khatam, nggak ada segel dari pencetak Madinah. Yang 65 itu ada. Isinya pada yang palsu, asli semuanya. Kalau palsu langsung ditebak lah, cuman kualitasnya, kertasnya, tintanya, bahannya. Jadi kalau ada jemaah yang nggak ngerti, dia beli Quran yang 20 real, taruh di mesin Nabawi, itu paling lama 2 hari keluar itu. Keluar itu. Kita dapat tugasnya kan. Jadi kebetulan waktu itu orang Madura, bang, keluar bang, nggak boleh haji itu, ini bukan cetakan Madinah, nggak ada khasabnya, nggak ada segel, nggak ada stempelnya. Jadi kemana Quran ini? Kalau mau jelas, kalau ini bawa ke kota-kota untuk orang Pakistan, Bangladesh bawa pulang, nggak dibuang. Menjaga kesterilan Quran di Madinah itu mesti punya dia. Tidak pernah cetakan selainnya. Nah, jadi yang seperti itu menunjukkan kan kemahalannya, ketinggian. Nah, ibadah kita yang khalis, yang murni, karena semata untuk Allah, itu pemeliharaan yang luar biasa. Itu maksudnya. Yashhadul muqarrabun minal malaikat. Artinya dipersaksikan oleh muqarrabun. Muqarrabun itu
adalah istilah untuk malaikat, artinya hamba-hamba yang paling dekat. Qarib, muqarrabun, taqarrub. Jadi malaikat itu termasuk muqarrabun, sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Dibuktikan dengan kepatuhannya. Jadi kita di Bapak Ibu, makin patuh, makin dekat. Makin taat, makin dekat. Makin saleh, makin salehah, makin dekat. Kita ini semua merasa dekat sama Allah Ta'ala. Cuman kedekatan itu bisa terus bertambah dekat. Bila mana kita terus sungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah itu. Biasanya nggak tahajud atau jarang tahajud. Ini sudah mulai tiap malam tahajud. Itu makin dekat. Biasanya ke masjid azan. Ini sebelum azan sudah ke masjid. Ia dapat tahiyat masjid. Itu tanda semakin dekat. Biasanya baca Quran kapan mau. Ini sudah mungkin pada subuh, pada maghrib baca Quran. Itu tanda semakin dekat. Teruslah berupaya untuk mendekatkan diri dengan paham puasa. Menambah kedekatan itu. Kalau bahasa kita tambah akrab, tambah akrab, tambah akrab. Ya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu, mereka senantiasa dalam merasakan kenikmatan. Tentunya di surga jannatu. Tapi sebenarnya tidak mesti nunggu di surga. Di sini pun orang-orang yang baik itu sudah dapat merasakan percikan-percikan surga. Ketenangan. Ada tak kepuasan batin ketika membantu orang? Oh, banyak. Ada tak kepuasan batin ketika tidak berburuk sangka sama orang? Ada tak kepuasan batin ketika menutupi kesalahan orang? Ada tak kepuasan batin ketika memaafkan orang? Itu innal abrara lafi na'im. Coba itu pikir, kata kawannya, udah maafkan aja. Itu mendapatkan naim, kenikmatan. Ya tapi kan sudah. Karena kalau kita masalahnya udah habis-habis. Kan kita dengan kata-kata sudahlah menunjukkan dia sudah abrar, baik. Apa keuntungannya? Naim, senang, nikmat. Ada itu doa Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Apa itu? Mandikan kami bersama orang-orang yang abrar, yang baik-baik. Itu, ya kan? Jadi Allah sudah mempersiapkan satu kalimat untuk kita jadikan sebagai permohonan. Matikan kami bersama orang-orang yang baik. Kalau orang-orang baik mati, berarti insya Allah cara matinya pun baik. Ya kan? Cuman kita tidak boleh menilai baik itu kasat mata. Tidak boleh. Itu rahasia Allah. Bisa jadi kelihatannya tidak baik, tapi sebetulnya baik. Israel itu pernah ditanya ya tentang pencabutan nyawa ini. Ternyata dalam Al-Quran yang pernah kita baca, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Dia pun kalau mencabut nyawa orang pun tergantung orang itu. Kalau orang itu abrar, baik-baik, dia pun akan mencabut dengan abrar juga. Jadi Bapak Ibu, di Quran kan dibilang orang baik tetap baik. Laki-laki baik akan ketemu dengan perempuan baik. Perempuan baik tetap dengan laki-laki baik. Gimana tuh? Kadang-kadang Ustaz kita tengok istrinya baik, lakinya tidak. Atau sebaliknya. Kata ahli tafsir bukan seperti itu pemahamannya. Pemahamannya begini. Saya tidak mungkin selera dengan orang-orang yang dakwah. Tidak mungkin saya selera itu. Benar kan?
Saya nggak mungkin selera dengan orang-orang yang ramah tamah dengan lawan jenisnya. Apa kabar? Bonteng sana, bonteng sini. Tidak mungkin saya selera dengan itu. Dan perempuan yang seperti itu juga tidak mungkin selera sama saya. Jadi ini yang pakai ngetrend apa yang itu pakai begitu pak. Bucebot, bujambak, putih pula perlu bertulis. Dia kalau tidak sempir. Itu pengertian laki-laki baik akan merindukan perempuan baik, perempuan baik merindukan laki-laki. Awal mulanya, kalau sepertinya lagi berupa apa ya Allah alam, nah, benar nggak? Karena kadang-kadang kan nantinya bagus sekali ya, ala pura-pura itu, kan baru-baru jadi. Jangan, nggak boleh ngomong itu, macam dukun aja. Tidak ada yang tahu ke depan. Itu urusan Allah Ta'ala. Nanti itu Allah yang punya. Ibu pula yang sosok menilai jadi dukun yang pura-pura itu. Jangan. Nahnu nahkumu bis-sawahim wallahu ya'lamu bis-sawahim. Kita hanya diberi untuk menilai yang nampak-nampak saja. Yang tak nampak-nampak. Ya. Sampai-sampai begini. Kalau bapak ibu menganggap saya ini, wah ini Ustaz ini bagus nih. Saya yakin Ustaznya rajin tahajud ini. Ini, Masya Allah, itu batin ibu begitu dengan saya. Padahal saya tidak seperti itu. Saya nggak pernah tahajud, nggak pernah baca Quran. Sangkaan baik ibu itu nggak ada sama saya. Tapi ternyata karena Allah Maha Kaya, Dia tetap memberikan pahala sesuai sangkaan Bapak. Walaupun salah. Tahu nggak? Itu penting untuk bersangka baik. Aku sekedar Ustaz tuh, dia tuh pasti ini, pasti itu. Padahal tak, itu sebenarnya. Ustaz tuh depan jemaah ini bukan Ustaz. Di belakang kamu kiri. Tapi saya tak pernah tahu. Siapa yang tahu? Ya kan? Di depan jemaah dan kita, di belakang ambil dia. Bisa kan? Cuma Allah sangat menghargai sangkaan baik kita. Sehingga pahalanya diberikan seperti apa yang kita sangkakan. Begitu juga sebaliknya. Jika kita anggap, Ustaz ini, dia tuh pura-pura itu. Dia punya itu juga mungkin. Padahal enggak, memang betul satu marah, rendah hati, suhun. Nah, buruk sangka kita itu besar. Maka dosa itu ini adalah kata. Ngeri aja. Hati-hati dengan prasangka-prasangka yang tidak benar. Jadi kira-kira kalau ditanya, jika kita berprasangka baik, siapa yang untung? Bukan yang kita sangkakan kan? Nah, itu dia disebut. Kalau kita berprasangka buruk, siapa yang rugi? Bukan yang kita sangkakan. Jadi kalau saya anggap ini orang-orang tua saya ini orang tidak ustaz tapi haji-haji pasti rajin ibadah. Anggapan saya begitu. Padahal tidak juga. Tapi anggapan saya itu sedang teman saya dengan pahala dari Allah SWT. Jadi tidak ada ruginya deh. Orang yang berbuat banyak itu maksud. Al-Afrar. Bahkan Al-Afrar. Ya, birrun, berbakti kepada orang tua. Abror, berbakti kepada semua. Tidak hanya kepada orang tua saja. Makanya Rasulullah itu kan menyuruh kita untuk apa, Bu? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau cukup dengan senyum saja pun jadilah udah bernilai pahala sedekah. Kan hebat. Gak cakap, gak ngomong. Ya? Tahu? Hebat di Islam juga. Smile kalau kata orang sekarang. Smile. Gosip kerut-kerut. Sama laki kerut. Suami ini berkerut. Tak tahu malam terakhir. Mati juga lakinya. Nangis. Tadi berkerut, sekarang nangis. Gitu. Jadi kita itu mesti berusaha untuk selalu bahagia. Karena kita nggak tahu apakah ini pertemuan terakhir gitu.
Bener kan? Kalau cekcok sedikit udah lah, mau usah dikembang-kembangkan. Merajuk, mengucap, tunjuk, udah nggak usah lagi lah. Ya kan? Tetap bahagia. Karena boleh jadi itu tinggal detik-detik terakhir. Kesal sama anak, maafkan aja udah. Begitu kira-kira untuk orang April itu. Supaya tidak ada yang ngendap. Mana yang ngendap. Ya. Jadi Bapak Ibu, sisi positif. Ini sisi positif ya. Presiden baru kita ini hebat juga. Kalau mau ditelaah. Ya kan? Rasa-rasanya memiliki mental baja. Orang kalau berkompetisi, kato, udah tur gitu. Nggak mau coba lagi, dicoba lagi. Kau lagi. Udah tur gitu Pak. Ya kan? Coba lagi. Sisi positifnya ya, bukan penjilat ini. Dan itu nggak sedang pandang penjilat, enggak. Itu salah paham juga. Maksudnya keseriusan dalam untuk mencapai yang dia inginkan itu perlu kita contoh. Fokus. Akhirnya apa? Apa berkata orang dapat ya? Mau dibilang orang tak tahu malu, mau dibilang orang ini dapat. Nah, selesai. Mana yang cakap ini Pak? Mereka cakap sekarang. Menteri itu perlu dicontoh yang baik-baik, perlu dicontoh. Dalam hal kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu sama kayak kita lah. Tidak ada awal yang bagus. Arti awal yang bagus itu tidak ada yang enak. Jadi kalau kita memulai untuk sholat malam, yang namanya memulai pasti mulai. Ada gitu kali. Tapi setelah kita jalani masa training 3 hari, 4 hari, insya Allah, benar nggak? Makanya kita kalau sudah mulai, jangan sampai terpulai. Ini menjaga jemaah. Kalau sudah mulai, rasanya macam rugi kali kalau nggak dapat. Waduh, ada pengajian sana, mereka begitu. Artinya apa? Awal itu pasti penuh dengan tantangan. Jadi kalau kita nggak melewati fase itu, nggak sakit-sakit lagi. Tingkatan ibadah ini, tingkatannya apa? Pertama, orang yang mengerjakan ibadah itu khususnya sholat, perasaan dia karena kewajiban. Sholat. Neraka orang berdosa. Wajib ini, kan ketemu. Tapi setelah dia berjuang dengan kewajiban itu, Allah naikkan level dia menjadi kebutuhan. Jadi kalau kita malam itu rasanya waduh, gimana? Terus dia berjuang dalam kebutuhan itu, baru level terakhir kenikmatan. Nikmat kali Allah. Jadi kalau kata si nama di mana nggak terasa, itu bukan dongeng Pak. Itu bukan dongeng itu real. Ya kan? Makanya kita tidak setuju kalau ada orang yang beranggapan anak-anak di sini itu penyebab kita nggak konsen. Bising kali orang yang nggak khusyuk. Akan kita balik. Apakah kalau ini bisa khusyuk? Belum tentu. Karena kekhusyukan itu bukan di situasi keadaan sekitar. Situasi hati yang tidak bergelut dengan dunia ini, tidak bergelimang dengan maksiat. Di sini Pak, bukan di sebelah. Sehingga anak-anak itu yang dijewer lah, dibentak lah, diusir lah. Apa itu? Kalau nanti mereka gara-gara bentakan kita nggak pergi ke masjid, tanggung dosanya ya. Itu umat Nabi Muhammad itu. Kalau kita mati, dia ke surga. Kita nggak jelas mana. Ya kan? Artinya di IOP harus ada satu orang yang nggak sholat untuk menjaga dia. Rugi deh Ustaz. Kok rugi? Satu masjid ini pahala untuk kau. Karena gara-gara kalau anak tuh mereka tenang saya ini. Ini pas sudah imam rukuk, yang jaga pun rukuk juga. Iya, itu. Sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun sholat. Nggak apa-apa. Kan jemaah nggak wajib. Yang wajib itu sholat. Jemaah itu keistimewaan.
Nah, kita menjaga satu masjid orang jemaah biar bagus. Aku makin kena komisi mahal. Jadi anak-anak itu biarkan aja dia. Cuma dijaga, banyak yang dijaga. Dijaga memang takut lawah ya kan. Alal araiki yanzurun. Orang-orang baik itu mereka mendapatkan kenikmatan berupa ketenangan. Nanti di akhirat alal araik mereka akan duduk bersandai di atas dipan-dipan, salin-salin fil hijab yang untuk bersandai santai, yang surun sambil memandang view yang indah. Mau minan naim, pemandangan yang indah. Jadi kita sekarang kalau mau yuk, bentar yuk, view-nya bagus sekali. Allah sudah menjanjikan sudah lebih dahsyat. Di sini aja kita kadang-kadang subhanallah. Di sini. Padahal kalau untuk nggak masalah, mau minan naim. Sehingga ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim ba'datun tanaqum wa husna. Kebahagiaan dia itu terpancar dari wajahku. Bapak Ibu, Nabi bilang kan senyum menunjukkan apa? Kalau nggak senyum itu bisa dianggap wajahnya tidak memancarkan kebaikan. Kalau senyum kan enak. Mana lebih enak nengok orang senyum daripada nggak senyum? Karena senyum itu obat. Tapi kalau kebanyakan senyum perlu diobati. Obat nggak senyum? Kalau kata ahli tubuh kita gini doang, nah kan? Menarik urat apa semua itu. Benar kan? Itu dapat menguntungkan kita senyum. Sehat, kata bos. Kan dia mau paksa muka ketat aja. Macam orang udah malam pada itu. Kan gitu. Jadi orang nggak tahu kita itu sedang bermasalah, dia bermasalah. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Karena orang-orang baik itu ditempatkan di tempat yang indah, kelihatan senangnya kata Allah, bahagia. Nah itu, ya. Apa beda senang anak, senyum anak dengan senang orang tua atau senyum orang tua? Apa beda? Senyuman anak itu karena anak merasa bahagia. Tapi senyuman orang tua itu karena orang tua melihat anaknya bahagia. Beda kan? Kita sebagai anak itu, berarti kita sedang bahagia. Tapi ketika orang tua kita tersenyum melihat kita, itu tandanya senyuman dia itu karena memang anaknya bahagia. Hebat orang tua gitu kan. Dia bukan senyum untuk dirinya, dia senyum untuk kebahagiaan. Kalau anaknya ngasih manfaat, bukan aku pasti ngasih, kau cukup enak syukurlah. Ya aku kasih makan, nggak salah, jadi kau cukup. Kita sedikit bahagia kan. Kau cukup penuh dah lah. Kalau kita usah lagi kau pikirkan. Padahal materi itu kekurangan. Ini kelihatan dari wajah. Yuskauna min rahiqim makhtum. Mereka dihidangi dengan minuman-minuman rahim. Khamar khalisah minad danas. Khamar murni yang tidak ada campuran kotoran. Punya khamar itu salah satu penyebab kenapa diharamkan di sini. Bahkan di minuman di sana. Jadi sebenarnya sampah. Nggak di sini tempat untuk minum ini. Nanti kau kasih di sana. Cuma bila enak sabar, kasih enak kau tua aja. Yang terakhir mabuk lah. Akibat mabuk yang tak kerjakan minta. Ujung-ujungnya dibakar. Ya, rohik itu rupanya khamar khalisah. Khamar murni. Minang danas. Terlihat daripada kotoran. Kan danasnya kotoran. Kalau kita doa orang mati,
warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrimhu nuzul wasif pada khalaq dengan waqsilhu fil ma'i wasaki wal qarad wa aklim minal khataya kama yunaqqa as-sahul abyad minal nas. Itu dia. Maktum, minuman-minuman itu masih tersegel lagi. Ala inahiha, di atas pejana-pejananya. La yafukku khatmu illa Allah. Tidak ada yang bisa membuka itu kecuali dia sendiri. Kalau kita beli, bisa nggak orang enggak? Bisa ya? Tapi yang kita suka, milik kita itu tak bisa dibuka. Misalnya di botol, kalau orang lain bukanya, keras sekali. Tapi kita tidak buka. Kok bisa? Nah, la yafukku khatmu illa Allah. Berarti mereka ada sensornya itu. Jadi tangan kita itu udah jadi sidik jari. Bapak Ibu pernah nggak dengan orang meras kambing? Ada ya? Meras sapi. Kalau di Australia udah pakai mesin. Unta juga begitu. Ternyata jangan pernah disamakan. Kenapa Ustaz? Saya pernah menyuruh penjaga unta itu Halid untuk peras dulu, Pak. Di peras dulu, tak perlu keluar. Yuk, apa yang saya bilang? Enggak, kan besar tuh. Jadi kok nggak keluar? Iya, ntar ya kan. Subhanallah unta itu. Jadi kalau sudah agak berjarak, dia nggak diperas, dia akan pulang balik. Dengan apa? Mesti dipancing oleh anaknya dulu. Kalau kambing enggak. Jadi dibawa ke sudah tuh, disuruh dia nyusu. Sudah keluar dari pikiran dia harus kelas. Tuh, hebatnya unta. Berarti ada sensor. Susunya ada sensor, mesti mulut bayinya. Kalau nggak bisa. Nah itu kan salah satu yang kata Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba kau adakan sebuah kajian bagaimana unta diciptakan. Kau mesti unta. Karena unta memang luar biasa. Kelebihan dia itu kan dimiliki oleh hewan-hewan lain. Itu tadi kan sapi, keluar, kambing. Nah, tidak tahu. Kalau berjarak ya, kalau dokter dia mau terus. Mesti nih pancing. Khitamuhu mis ay asara syubi yahuqu min raihatil bis. Jadi wangi khamar itu seperti minyak kasturi, Wah. Tidak seperti bau api busuk. Tahan dulu harus bau api busuk ya. Ini seperti minumnya itu di penghujung bawahnya itu seperti minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Falyarghabu bil mubadarati ila ta'atillah. Mendengar ini, ada nggak ketertarikan keinginan kita untuk itu? Ya ada dong Ustaz. Kalau ada, falyarghabu bil mubadarati, segeralah. Jangan tunggu besok nanti. Gas terus. Tingkatkan ibadah, bersihkan hati, kerjakan memang betul-betul karena Allah, supaya mendapatkan apa yang kita inginkan. Wa mizajuhu min tasdim. Ay ma yamsudu bih bit tasdim. Artinya apa? Fassara biqauli ainan. Air-air yang itu dari bersumber mata air. Yashrabu bi'al muqarrabun. Minuman itu orang-orang yang taat. Jadi tidak ada bentuk yang tidak taat. Jadi kalau kita tengok di Quran kepada hari, la yusaddamuna wa la yuzifun. Itu ayat dari suratul Waqiah. Nanti dalam surga itu orang ada yang pening-pening, Pak. Tidak. La yusaddamuna. Nggak ada yang pusing-pusing, Pak. Aku nengok mimpi kuning peninggal ya. Mimpi. Aku nengok anak kuning peninggal itu. Ya kan? Di surga ada kuning. Biar saja bang, la yasma'una lahum wa la ta'sima. Nggak ada pendengar orang bercerita yang sia-sia. Nggak ada orang bising. Coba, Bapak Ibu, kira-kira perbuatan negatif apa yang selalu terjadi ketika orang bertakziah?
ngobrol. Bener nggak? Sambil merokok. Masih bagus kok. Ketawa. Kekeh kali. Nah itu tolong dijaga Bapak Ibu ya. Ada mayat ke dalam. Tolong sobat sih. Itu mayat mau dibenar buatannya. Kita ambil pelajaran. Karena apa yang dialami, akan kita alami. Ini macamnya bukan sedang takziah. Nggak sopan. Saya mandikan jenazah. Kan pakai kira itu. Di luar itu orang ketawa. Saya keluar. Kalian tahu nggak dia mandikan jenazah? Hah? Keluarkan saya mandikan dong. Diam tuh. Nah gitu. Bisikan ada di kampung ini. Lagi cepungi. Bisikan. Kau tahu. Apa itu? Ya kan? Dan itu bukan perbuatan orang baik. Itu bukan perbuatan orang baik. Nanti kalau kita takziah, ada kayak gitu. Kalau kita nggak sanggup membilangnya, kita menghindar. Kalau saya sanggup membilang tidak. Heran, kenapa? Nggak senang, pulang. Jangan kerja di sini. Nggak suruh gaduh. Sebab kalau sudah tua-tua terus saya nggak mungkin lagi dibilang dengan baik. Dan tahu ya, cuma dibawa juga merokok, ngobrol, kelakar. Oke, innalladzina jaramu. Sesungguhnya orang-orang yang penuh dengan dosa itu Abi Jahal. Seperti Abu Jahal wa nahwihi dan rombongannya, TS-TS-nya. Siapa tuh? Ya Abu Lahab. Ya kan? Dan abu-abu yang lainnya. Kanu minalladzina amanu. Mereka itu dalam adat di orang-orang beriman seperti siapa? Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, wa nahwihima dan orang-orang baik lainnya yang aku istihza'u bihim. Apa tuanya? Meleceh. Meleceh. Istihza. Ngetawain. Wa iza parnu, apabila mereka lewat, mereka siapa itu? Ay al-mu'minun. Orang-orang beriman melewati mereka. Bihim yatagamazun. Mereka itu yatagamazun ay yashirul mujrimuna ilal mu'minin bil jafan wal hajim istihza. Mereka itu sesamanya begini. Ada nggak gitu? Contoh mana? Ada nggak? Itu perbuatan Abu Jahal. Jadi kalau ibu berarti mirip, masuk orang yang penampilannya necis, ibu gini, Abu Jahal. Hidayatnya. Jangan dikonek-konek itu. Nggak boleh. Main mata. Nah, ya kan? Nah ya, tapi dibuat lagi itu ya. Nggak boleh. Ternyata itu perilaku Abu Jahal. Nggak percaya buka doa yang bertafsir. Ini bahasa kita ini, ya kan? Nggak boleh. Wa idza qalabu, apabila mereka balik ila ahlikum qalabu fakihin, ke tempat gerombolannya, udah habis tadi bahas. Wa idza ra'awhum, apabila mereka melihat si orang berdosa ini melihat orang beriman, ra'awul mu'minin qalu inna haula'i ladallun. Ini orang-orang sesat semua ini. Abu Jahal CS itu bilang tentang orang beriman itu orang sesat. Kok bisa sesat? Katanya alasannya liimanihim di Muhammad, karena mereka mau ke Muhammad. Ngapain Muhammad itu? Jadi celaan terhadap orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu sejak dulu dah. Yang berjenggot dibilang kambing, ada kan? Yang ismal dibilang kebanjiran, yang bercadar dibilang ninja. Teruskan, nggak ada urusan itu. Biar aja kita di posisi Ammar dan Bilal. Kena di posisi Abu Jahal dan Lahab. Jangan takut. Udah ngapain sholat di rumah, jangan bisa, ngapain ke masjid.
Misalnya, ya kan? Lagi kalau di masjid, tinggalkan itu, jangan diikuti. Kenapa? Karena memang kita ini semua berarti kan yang berusaha untuk meniru Rasul, itu konsekuensinya kita siap untuk dihina, dicela, dicaci maki. Saya pribadi ya, menengok pembahasan orang-orang tentang Habib, mencela Habib Umar bin Hafiz, menangis soal. Kalian macam hebat kali lah. Kan gitu kan? Siapa yang kalian cela itu siapa? Kalian siapa? Itulah kira-kira. Macam kita lah, jangan sosok hebat lah. Hanya gara-gara rumah sendiri. Nggak usah, belum tentu itu. Nggak jadi ukuran itu apa. Jadi artinya apa? Justru kalau kita melihat orang-orang yang paling harus untuk kita segani, adalah mereka-mereka yang tamat. Betul kan? Penengok bapak, surat nama. Wah, jangan tanya. Jemaah itu, memang ibu tuh, di mana wirid, datang ini. Ya kan? Selalu kita dalam kualitas. Bukan pada kita mengatakan orang ini kan. Udah Allah nggak ada buat. Salah satunya apa? Saya pribadi lagi ya, jangan nanti dibilang umum. Saya katakan dengan orang-orang jemaah khurut tuh. Jemaah khurut. Mereka luar biasa. Dari satu sisi mereka luar biasa. Terus berdakwah terus. Awalnya imamnya. Orang itu berdakwah terus Pak. Ngajak orang. Makanya kalau kita tengok, nggak heran dia tato. Di tashkilnya bisa dia tobat. Oh, angkat tangan udah Pak. Angkat tangan saya udah banyak mengislamkan orang Pak. Banyak Pak. Cuman tak ada satupun yang mereka itu Islam gara-gara saya. Jangan sepedian. Hanya mengatakan syahadat, asyhadu. Udah banyak, sering kali. Cuman saya merasa kalau ada satupun yang mereka itu Islam, aku Islam pada Rasul Arif lah. Sekali tertarik aku dengan kajian kita. Ada. Sampai sekarang belum ada. Tapi mesti banggakan. Kalau ada begitu Bapak pun bisa. Ya. Baik. Insya Allah kita lanjutkan ayat berikutnya di surah yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Bertambah-tambah keyakinan kita dengan Allah. Bertambah-tambah cinta kita dengan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan maqbulan. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Itu dia, mana tanggalnya pakai nggak Ini ada. al-nida jadi salah menganggar jadi dia apa al-nida